Teman-teman, balik lagi ya di video kita. Kali ini kita bukan bikin web ya, teman-teman. Kita hari ini akan nyoba bikin code sederhana soal Java. Jadi kita hari ini kita nyoba Java ya, nyoba Java. Coba kita bikin code sederhana yang dimana itu akan kita coba bikin kalkulator sederhana yang dimana nanti kita masuk ke aritmatika, pembagian, pengurangan, perkalian, modulus, dan lain-lain. Oke, nah, mungkin langsung aja ya teman-teman. Di sini kita pakai NetBeans Apache NetBeans, nanti teman-teman bisa download. Kalau untuk Java sendiri itu, teman-teman jangan lupa install sama JDK-nya ya teman-teman. Ini pertama udah masuk ya ke NetBeans, teman-teman bisa install dulu kalau misalkan belum ada. Nah, kita untuk mulainya kita langsung ke file, ini project aja. Jadi Java Weekend, Java application langsung di next aja. Kita bikin aplikasi eh, kalkulator sederhana, kalkulator sederhana. Oke, tunggu prosesnya keluar. Nah, ini adalah tampilan awal sejak pembuatan project baru ya, teman-teman. Jadi ini yang lingkungan bisa dihapus aja biar bersih atau dibiarkan juga boleh sesuai selera. Oke. Nah, untuk yang pertama kita nanti akan ada uh, input ya. Kita akan ada interaksi user yang dimana input coba kita untuk menampilkan out dulu kita bisa pakai sound atau system out print LN. LN itu line ya teman-teman. Jadi kita akan bikin uh, kalkulator kalkulator sederhana. Untuk kali ini F dulu ya teman-teman. Kalkulatornya F untuk ini tanda di loading ya teman-teman tuh. Ini akan keluar kalkulator sederhana. Namun kita akan pilih menu ya teman-teman. Pilih menu yang dimana ada beberapa menu kita sediakan. Silakan pilih operator yang ini dijalankan. Nah, ini ya teman-teman. Terus kalau kita running akan ada dua. Nah selanjutnya kita bisa masukin eh, pilihannya. Kita ada berapa ya? Mungkin pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Kita ada lima ya teman-teman. Jadi kita masukin yang pertama itu eh, penjumlahan. Penjumlahan. Hmm. Untuk yang kedua, backslash n itu untuk enter ya teman-teman. Jadi kayak gini. Ini kan fungsinya kayak print ln. Jadi print ln itu adalah untuk enter kan setiap ada output ada ln atau backslash n itu untuk enter biar ke bawahnya seperti ini. Jadi ini tadi jika tidak dipakai print ln, silahkan pilih operator yang ini dijalankan ya karena ada di samping output pertama gitu. Jadi itu fungsinya print ln atau backslash n. Untuk yang kedua kita pengurangan backslash n. Yang ketiga ada perkalian backslash n dan yang keempat ada pembagian. Satu lagi yang kelima ada modulus. Modulus itu adalah sisa pembagian hasil ya teman-teman. Coba kita running dulu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Coba kita misal di sebelum angka 5 dan 4 ini kita nggak dikasih backslash n, akan terjadi seperti ini. Nah, akan melanjutkan output stringnya ya teman-teman. Jadi itulah fungsi backslash n seperti print l. Oke. Terus di sini kita akan masukkan input user interaction ya. Kita kasih enter satu kali lagi di out ya teman-teman silakan. Sorry ini bisa ini aja yang di bawah ini teman-teman. Oke, dan juga di bawah lagi.
ini aja kita cut jadi ini. Nah ini ya kalau coba kita running dulu. Nah ini setelah ini akan pilih menu ya. Dan berarti kita habis itu kita akan masukin library bawaan dari Java ya. Jadi import Java titik util titik scanner. Nah ini ya, soalnya jangan lupa titik koma. Habis itu kita masukin di sini ada scanner, kita masukin buat manggil function scanner, kita masukin variable import aja. Di new scanner dalam kurung sistem in. Ini ya, soalnya sistem in. Nah, ini selanjutnya akan kita masukin user interaction nya, dimana kita akan bikin variabel dulu untuk menampung input-nya atau menu yang dipilih kita bisa pakai integer. Jadi user interaction-nya nanti akan pakai integer aja. Jadi kita pilih menu 1 sampai 5 ini cukup memasukkan angka menunya aja. Jadi tidak perlu memasukkan string seperti ngetik lagi pada jumlahan itu tidak perlu. Jadi cukup masukin angka menunya. Jadi itu fungsinya integer di situ. Oke, kita bisa bikin variabel integer apa yang menu aja. Variabel menu. Terus di sini kita bisa masukin menu sama dengan next in, next in, sorry, next in. Oh sorry, ini ada import next in. Ini akan membuat memanggil menjalankan variabel import yang dimana variabel import itu berisi fungsi scanner ini ya. Jadi nanti dalam menu ini akan menampung pilihan dari interaksi user yang dipilih gitu. Jadi nanti menu yang dipilih dari user akan ditangkap di menu input ini, sorry di dari variabel input ini dari function next integer. Oh ya, kenapa next integer itu tipe data ya? Kalau misalkan di sini tuh tipe data yang double, float atau yang lain, di sini bisa menyesuaikan jadi double gitu atau float. Kebetulan kita pakai integer, kita declare-nya integer ya, sama-sama next in jadinya pakai next in. Kalau kita coba running dulu, nah ini jadi ada interaksi di sini, tapi kenapa di bawah ya? Kalau harus kita mau kayaknya lebih bagus kalau ada di sampingnya. Jadi kita lihat nih, oh ternyata dia pakai print ln dan itu yang namanya itu buat kita coba kita ln nya dihapus dulu. Sisa di print aja, teman-teman juga udah mendengar. Jadi ketika di running lagi dalam proses ya, teman-teman. Oh ini harusnya dikeluarin dulu. Terus kita running lagi. Nah ini udah ada di samping. Jadi kita bisa masukin angka-angka berapa aja. Kalau misalkan kita mau masukin angka 1, oh karena belum ada Excel tambahan ya, teman-teman. Jadi kita akan memasukkan uh, Excel tambahannya gitu. Jadi sesuai menu yang dipilih. Pada teman kita akan pakai switch ya teman-teman, atau teman-teman bisa pakai if juga boleh, if else ini juga boleh. Cuma kita di sini saya ingin pakai switch yang dimana cara adalah menu. Jadi yang mau di switch kan adalah variabel menu bacanya ini. Terus di case jika menu itu isinya adalah 1, maka ini adalah action yang dijalankan. Jangan lupa kita coba kasih break dulu untuk mengakhiri, atau kita biarin dulu deh, nanti kita akan tahu fungsinya. Nah di sini teman-teman, oh ya sebelum masuk ke switch case ya, ini nanti error sih harus ada penutupnya ya, jangan lupa penutup. Sebelum ke switch case, biasanya kita akan masukkan angka yang pertama dan kedua, dan kalau kita bisa memilih sebagai declare, bisa kasih bilangan 1 dan bilangan 2, yang nanti di mana itu akan dipilih untuk pemilihan angka yang akan dijalankan sesuai operatornya. Kita bisa ngasih menu silakan masukkan angka
pertama atau bilangan pertama. Kita di sini nggak usah pakai PLL ini, teman-teman. Jadi kita bisa pakai bilangan satu sama dengan input next double. Aku pakai double aja ya, teman-teman. Jadi di sini bukan dipisah aja. Nah, seperti ini. Jadi ya terjemahan itu sama dengan menu itu diri sendiri, jadi kita nggak bisa digabung. Kalau misalkan tadi digabung seperti ini, itu akan dianggapnya bilangan satu dan bilangan dua itu adalah tipe data integer yang sama kayak menu. Jadi kita bisa dipisahkan gini. Oke, kita next double sesuai tipe datanya di atas. Coba kita running dulu. Satu. Nah, kita tuh silakan masukkan angka pertama bisa. Jadi double itu bisa menampung angka desimal. Jadi kalau integer itu buat menangkap angka-angka bilangan bulat. Jadi kalau misalkan integer kita masukin angka yang desimal, misal 10,5, 5,5, 5,8 itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi itu harus ditampung menggunakan tipe data double atau float gitu. Nah, pada bilangan pertama ini kita pakai double, kita akan masukin 5,5. Nah, sebenarnya kan kalau ekstra lagi ya, kita bisa masukin bilangan ke 2. X, kita copy aja. Nah, kita bisa copy aja di sini sebagai bilangan ke 2. Angka kedua. Oke. Nah, coba kita running dulu. Habis pilih menu, dia akan bilangan pertama, 2, dan dibagi 5. Misal kita akan mulai sampai 0. Nah, ini ada kedua, kita udah ada interaksi 2 kali, 3 kali pemilihan menu. Masukkan angka pertama dan masukkan angka kedua. Oke, selanjutnya kita akan eksekusi buat pemilihan menu yang dipilih. Jadi, teman-teman kita bisa masukin ke masing-masing cache ya. Kita bisa masukin ke masing-masing cache, misal cache out. Oh, sorry. Karena di sini adalah menu pertama itu adalah penjumlahan, jadi kita bisa kasih nama result adalah hasil. Kita mungkin variable result yang dimana itu ada uh, hasil dari operator bilangan satu dan bilangan dua. Kita bisa masukin bilangan satu buat penjumlahan seperti biasa ya teman-teman. Kita pakai icon plus bilangan dua. Nah, setelah itu kita bisa tampilkan ke sistem PNO. Jadi ini hasil penjumlahan adalah nah, untuk penjumlahan sering kita bisa tambah pakai icon plus juga teman-teman, tapi di sini penjumlahan itu peran di sini dan di sini itu berbeda. Kalau sebagai di sini itu sebagai operator aritmatika ya, tapi kalau di sini itu sebagai untuk menyambungkan antara string dan variabel gitu. Kalau kita kasih result kita lihat menu yang punya 1, 2 dan 3. Nanti akan keluar hasilnya 5 karena ini adalah perhitungan. Kita coba masukin ke case ya, masing-masing menu dulu. Dari itu kan 1 sudah. Kita ke case 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5. Oke, kita bisa sesuaikan dulu. 2 itu adalah pengurangan. Ini jangan lupa diganti menjadi pengurangan. Terus yang ketiga adalah perkalian ya, teman-teman. Ketiga adalah perkalian. Ini bisa perkalian itu bisa diubah dengan bintang ya, teman-teman. Hasil perkalian, di sini perkalian. Keempat itu pembagian. Pembagian itu bisa pakai garis miring, itu bisa diartikan sebagai aritmatika pembagian ya. Pembagian. Terus yang kelima ada modulus. Modulus di sini bisa dilambangkan dengan persen. Oke, modulus. Kita coba deh ya. Kalau ya teman-teman bisa di F6 atau bisa di running dari sini tuh sama. Oh, ada error. Nah, kita coba analisis errornya nih. Jadi kita
Jadi tahu ya. Di sini bisa dilihat nanti uncompatible port variable result. Nah, result ini itu, jadi result di sini itu yang tidak boleh sepertinya ya. Ini dia declare berulang. Jadi kita coba double result, kita declare dulu di atas. Nah, begini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi declare nama variabel dua kali itu tidak diperbolehkan. Jadi karena nanti di sini akan variabel itu akan terulang sesuai aritmatika yang di sini. Jadi kita bisa harus declare sekali ya deh. Jadi nggak boleh. Jadi kayak tadi tuh udah di declare lagi dengan tipe data itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi kita bisa kembali dulu. Kita pilih menu ketiga. Oh sorry. Di sini ya ketiga. Nah, masuk ke dalam angka pertama ini adalah menu untuk perkalian. Misal 2 dikali 2 kan hasilnya 4. Nah, di sini agak bisa dilihat lagi ya, teman-teman. Kenapa di sini itu malah keluar perkalian, pembagian, dan modulus? Padahal kita cuma ambil angka 3 ya, teman-teman. Jadi, setiap case alangkah baiknya kita untuk ketika udah masuk ke salah satu case, kita mau berhentiin dengan cara break gitu ya, teman-teman. Kita bisa kasih break masing-masing di akhir masing-masing case agar tidak mengalami case-case yang lain gitu. Jadi benar-benar sesuai menu yang kita pilih sendiri, yang memang udah kita pilih gitu. Kalau kita ini kita pilih menu ketiga lagi, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini akan muncul perkalian. Kayak gitu ya teman-teman, kita kembali lagi di menu yang lain. Di menu kelima, misalnya ada 10 modulus 3, harusnya jumlahnya 1. Jadi 1 itu adalah sisa pembagian yang tidak habis gitu. Ketika 9 kali 3, 3 kali 3 kan 9, jadi 10 itu tidak akan habis dibagi 3, jadi dia masih akan sisa 1. Jadi jawaban yang benar ya, tahu-tahu gitu. Berarti aritmatikanya sudah benar. Nah, kita kan kasih dia ya, kalau misalkan ada kasus seperti ini, ada kasus case misal, kita dulu, kita di sini kan ada user yang iseng gitu milih menu yang tidak ada di list. Kita misalnya ke memilih menu ke 10 nih. Harusnya ketika memilih menu ke 10 ini itu harusnya memunculkan riset atau keterangan di mana maaf menu yang anda pilih tidak valid gitu, harusnya ada seperti itu ya, tahu seperti itu. Nah, kalau kasusnya seperti itu kita nanti bisa pilih di sini. Nah, ini di sini aja kita kasih sebenarnya kalau opsional itu bisa sesuai logika teman-teman aja ya. Jadi seperti ini tuh bisa dimasukin ke masing-masing case atau teman-teman bisa boleh cara lain ya nggak masalah. Jadi kita kasih if lebih dari 5. Jadi kita angka itu yang dimasukkan adalah lebih dari 5. Oh sorry. Ada kurang dari sama dengan 5. Jadi dia akan eksekusi perintah ini. Ya teman-teman. Terus sama dengan ini fungsinya default di sini ya teman-teman. Default jangan kita coba pakai case aja deh, kita pakai case ketika case lebih dari 5 ya. Oke. Oh, berarti misalnya kita bisa pakai kasih default aja deh, kita pakai default untuk uh, hasil yang tidak memenuhi di sini ya. Nah, jadi default ini bisa kasih keterangan maaf menu yang anda
masukkan tidak valid. Itu ya teman-teman itu. Oke, kita coba running lagi. Oh, kita harus keluarin ini dulu ya. Kita mau running lagi. Oh, ada error. Error. Bisa dibilang variabel bilangan satu objek di inisial. Oh, jadi ini dibacanya nggak valid ya, teman-teman ini. Dibacanya nggak valid karena ini ada dimasukin ke eh, apa namanya, masukin ke if. Jadi nanti ketika dijalankan sedangkan di if dan menu itu tidak memenuhi kondisi seperti ini, jadi bilangan satu dan bilangan dua itu dianggap hilang atau tanpa isi. Jadi variabel tanpa isi itu tidak akan bisa dieksekusi oleh aritmatika. Jadi coba kita kasih nol aja di sini buat ngasih isi ya teman-teman. Nah, gini. Jadi eh, variabel yang kosong itu tidak bisa dieksekusi oleh aritmatika. Gitu. Oke, coba kita lari ya. Nggak error. Kita pilih menu ke 10. Maaf, menu yang ada masukkan tidak valid. Kenapa saya pakai cara seperti ini? Kalau menurut saya ini lebih simpel ya, kalau daripada harus masukin ini ke setiap menu case itu uh, akan memakan waktu atau lebih banyak code gitu. Kalau menurut saya lebih efisien ya seperti ini. Kalau teman-teman punya cara lain pun boleh, cara lain pun boleh. Atau nanti bisa diskusi bareng ya di kolom komentar. Itu terus nah seandainya di proses selanjutnya teman-teman itu misal kita memilih menu pembagian. Kita coba berani lagi. Pembagian di menu keempat ada angka 5 dibagi dengan 0 adalah infinity atau tidak bisa didefinisikan. Jadi gimana seandainya kita masih riset nih, masih riset ketika angka 0 itu, angka kedua itu 0, kita bisa masuknya di sini. Jadi if bilangan 2 ya, karena jika bilangan sama dengan bilangan 2 sorry, bilangan 2 sama dengan 0 ya, ada kan menjalankan kondisi ini. X out hasil tidak dapat didefinisikan. Karena bilangan yang dibagi 0 itu tidak akan bisa didefinisikan. Kita kasih break atau kita coba jangan kasih break dulu ya. Kalau kita coba pilih kalau operator yang ini jalankan ke 4 ya pembagian. Angka pertama 2 dibagi dengan 0. Nah, hasil tidak dapat didefinisikan. Hasil pembagian adalah definitif. Padahal kita harusnya ini tidak usah keluar ya, teman-teman. Jangan lupa di sini dikasih break untuk menghentikan ketika eksekusi udah mau ini akan break atau untuk tidak melanjutkan eksekusi berikutnya. Coba kita eksekusi lagi. Pilih menu keempat dengan 3 dibagi 0. Nah, hasilnya tidak dapat didefinisikan. Begitu ya, teman-teman. Coba kita masukin lagi pembagian yang benar ya. Keempat ada 3 dibagi 1 hasilnya 3. Nah, ketika pembagian itu bukan angka 0, dia tidak akan menjalankan uh, kondisi yang ini. Jadi dia tidak memenuhi if yang bilangan 2 jika 0. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini contoh code sederhana ya di Java. Jadi nanti kita bisa pelajari lebih lanjut, teman-teman bisa kreasikan lagi. Bisa mau menambahkan, mau kita mau bikin menu apa ya, menu pilihan di warung kopi boleh, menu pilihan di tempat makan boleh, itu sesuai kondisi teman-teman. Nah ini bisa dikreasikan lagi. Ini kebetulan contoh jika membuat kalkulator sederhana. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Mulai kita akan coba membuat aplikasi-aplikasi sederhana yang lain buat dan pengaplikasian kondisi-kondisi yang lain lagi. Jadi tetap belajar buat teman-teman dengan gampang merah. Jangan takut ketemu merah-merah ya.
error itu hal yang wajar, tapi dengan error itu kita bisa tahu lebih banyak troubleshoot ya, bisa tahu troubleshoot dan oh ternyata kondisi begini tuh kondisi begini tuh jangan panik dulu, tapi kita bisa cari tahu apa penyebabnya, bisa dianalisis dulu. Jadi setiap error juga itu pasti ada keterangannya ya teman-teman. Jadi misal kita ada di sini, kita kasih kita nih. Nah, uncompatible port not A statement. Jadi A ini dianggap asing. Ini apa sih A itu? Nah, ini kan ada menu, ada tampilan errornya itu apa. Jadi teman-teman nggak usah panik. Waduh, kayak ada apa nih? Kayak kebakaran aja. Enggak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aduh, nggak enak nih ada merahnya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi selamat mencoba. Silahkan diikuti eh, langkah-langkahnya. Silahkan teman-teman berkreasi sendiri juga boleh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih.